Pernahkah Anda merasa sakit pinggang tak kunjung hilang, sampai akhirnya bergantung pada obat anti nyeri setiap hari? Hati-hati, karena kebiasaan ini diam-diam bisa merusak tubuh Anda tanpa Anda sadari. Sakit pinggang adalah keluhan yang sangat sering dirasakan, terutama oleh kita yang sudah memasuki usia lanjut. Aktivitas sederhana seperti bangun dari duduk, membungkuk, atau bahkan berjalan perlahan bisa terasa menyiksa. Banyak orang akhirnya memilih jalan cepat dengan mengonsumsi obat anti nyeri secara rutin tanpa berpikir panjang tentang dampaknya dalam jangka panjang. Di video ini, kita akan membahas alternatif yang lebih alami dan aman, yaitu ramuan rempah tradisional yang sudah digunakan sejak lama untuk membantu meredakan sakit pinggang. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami sakit pinggang yang berkepanjangan? Coba tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa juga sebutkan Anda menonton dari kota mana, karena pengalaman Anda bisa sangat membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Topik ini sangat penting, terutama bagi lansia, karena tubuh kita di usia ini sudah tidak sekuat dulu dalam memproses obat kimia. Maka dari itu, penting untuk mulai mempertimbangkan solusi yang lebih lembut dan alami. 1. Kunyit sebagai anti radang alami pengembangan panjang. Kunyit adalah salah satu rempah yang sudah sangat akrab di dapur kita, tetapi seringkali kita belum benar-benar menyadari betapa besar manfaatnya bagi kesehatan, khususnya untuk mengatasi sakit pinggang. Kandungan utama dalam kunyit yang disebut kurkumin memiliki sifat antiinflamasi alami yang sangat kuat, sehingga mampu membantu meredakan peradangan pada otot maupun sendi yang sering menjadi penyebab utama nyeri di area pinggang. Pada usia lanjut, tubuh kita cenderung mengalami penurunan fungsi, termasuk pada sistem perbaikan jaringan. Otot dan sendi menjadi lebih mudah meradang, terutama jika sering digunakan atau mengalami tekanan berlebih. Inilah yang membuat sakit pinggang menjadi keluhan yang sangat umum. Disinilah kunyit bekerja secara perlahan namun pasti, membantu menenangkan peradangan dari dalam tanpa memberikan beban tambahan pada organ tubuh seperti halnya obat anti nyeri kimia. Banyak orang yang mengonsumsi obat anti nyeri merasa cepat sembuh, tetapi sebenarnya hanya menekan rasa sakit sementara tanpa memperbaiki akar masalahnya. Berbeda dengan kunyit, yang membantu tubuh memperbaiki kondisi secara alami. Dengan konsumsi rutin dalam bentuk rebusan atau campuran minuman hangat, kunyit bisa menjadi sahabat yang mendukung proses penyembuhan jangka panjang. Cara mengonsumsinya pun cukup sederhana. Anda bisa memarut atau mengiris kunyit segar, lalu merebusnya dengan air hingga mendidih. Untuk menambah rasa dan manfaat, bisa ditambahkan sedikit jahe atau madu. Minuman ini sebaiknya dikonsumsi secara rutin, terutama pada pagi atau malam hari, agar tubuh mendapatkan efek maksimal. Yang menarik, kunyit juga dikenal membantu melindungi lambung, sehingga lebih aman dibandingkan penggunaan obat anti nyeri yang dalam jangka panjang justru bisa menyebabkan iritasi lambung. Bagi lansia yang sering mengeluhkan perut perih setelah minum obat, kunyit bisa menjadi alternatif yang lebih bersahabat. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan kunyit tetap harus dalam batas wajar. Konsumsi berlebihan juga tidak dianjurkan, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan kunyit sebaiknya dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan sebagai pengganti total pengobatan medis tanpa pengawasan. Dengan menjadikan kunyit sebagai bagian dari rutinitas harian, kita tidak hanya berusaha meredakan sakit pinggang, tetapi juga membantu tubuh tetap kuat dan seimbang di usia yang tidak lagi muda. Ini adalah langkah sederhana, tetapi penuh makna untuk menjaga kualitas hidup tetap baik dan nyaman setiap hari. 2. Jahe untuk melancarkan peredaran darah pengembangan panjang. Jahe adalah rempah yang sangat mudah ditemukan dan sudah sejak lama dikenal sebagai bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Rasanya yang hangat dan sedikit pedas ternyata menyimpan manfaat besar, terutama bagi Anda yang sering mengalami sakit pinggang. Salah satu keunggulan utama jahe adalah kemampuannya dalam membantu melancarkan peredaran darah, yang sangat penting dalam proses pemulihan otot dan sendi yang mengalami ketegangan atau peradangan.
Pada usia lanjut, aliran darah dalam tubuh cenderung tidak seoptimal saat masih muda. Pembuluh darah bisa menjadi kurang elastis, dan sirkulasi darah pun melambat. Akibatnya, bagian tubuh tertentu, termasuk area pinggang, bisa kekurangan suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan. Inilah yang sering membuat rasa nyeri terasa lebih lama dan sulit hilang. Jahe hadir sebagai solusi alami yang membantu menghangatkan tubuh dari dalam, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rileks dan aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika sirkulasi darah membaik, tubuh akan lebih cepat mengirimkan zat-zat penting ke area yang bermasalah. Otot yang tegang bisa menjadi lebih rileks, dan peradangan pun perlahan mereda. Selain itu, jahe juga memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi pembengkakan ringan pada jaringan otot, sehingga rasa sakit di pinggang bisa berkurang secara bertahap. Banyak orang yang merasakan manfaat jahe setelah mengonsumsinya secara rutin. Misalnya, seorang lansia yang sebelumnya sering mengeluhkan pinggang terasa kaku saat bangun tidur, mulai merasakan perubahan setelah rutin minum air rebusan jahe setiap pagi. Tubuhnya terasa lebih hangat, gerakan menjadi lebih ringan, dan rasa nyeri tidak lagi datang sekuat sebelumnya. Meskipun perubahan ini tidak terjadi secara instan, hasilnya terasa lebih stabil dan menenangkan. Cara mengonsumsi jahe juga sangat sederhana. Anda bisa memotong beberapa ruas jahe segar, lalu merebusnya dalam air hingga mendidih. Minuman ini bisa diminum hangat untuk mendapatkan efek maksimal. Jika ingin rasa yang lebih nikmat, Anda bisa menambahkan sedikit madu atau perasan lemon. Kombinasi ini tidak hanya membantu meredakan nyeri, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat pada area pinggang. Caranya dengan menumbuk jahe, lalu membungkusnya dengan kain bersih dan mengompreskannya pada bagian yang terasa nyeri. Sensasi hangat dari jahe akan membantu merilekskan otot dan memberikan kenyamanan tambahan. Namun demikian, penting untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Bagi yang memiliki masalah lambung sensitif, sebaiknya mengonsumsi jahe dalam jumlah yang tidak berlebihan dan tidak dalam kondisi perut kosong. Dengan penggunaan yang tepat, jahe bisa menjadi sahabat alami yang membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama dalam mengurangi sakit pinggang tanpa harus bergantung pada obat anti nyeri. Dengan menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian, kita sebenarnya sedang memberikan dukungan alami bagi tubuh untuk bekerja lebih baik. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa sakit, tetapi juga tentang menjaga tubuh tetap hangat, lancar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama di usia yang membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan. 3. Serai untuk meredakan nyeri otot pengembangan panjang. Serai seringkali hanya kita kenal sebagai pelengkap masakan yang memberikan aroma segar dan khas. Padahal di balik kesederhanaannya, serai menyimpan manfaat kesehatan yang sangat baik, terutama dalam membantu meredakan nyeri otot, termasuk sakit pinggang yang sering dialami oleh lansia. Kandungan alami dalam serai memiliki sifat analgesik ringan dan antiinflamasi yang bekerja secara perlahan untuk membantu tubuh merasa lebih nyaman tanpa memberikan efek samping berat seperti obat kimia. Seiring bertambahnya usia, otot-otot tubuh kita cenderung menjadi lebih kaku dan mudah tegang. Aktivitas ringan seperti menyapu, berjalan, atau bahkan duduk terlalu lama bisa memicu rasa nyeri di bagian pinggang. Hal ini terjadi karena otot kehilangan fleksibilitasnya, dan sirkulasi darah tidak sebaik dulu. Serai hadir sebagai solusi alami yang membantu merilekskan otot dan memberikan efek menenangkan pada tubuh. Salah satu kelebihan serai adalah kemampuannya dalam membantu tubuh untuk lebih rileks. Saat tubuh dalam kondisi rileks, ketegangan otot akan berkurang, sehingga rasa nyeri pun ikut mereda. Aroma serai yang khas juga memberikan efek menenangkan bagi pikiran, sehingga secara tidak langsung membantu mengurangi persepsi rasa sakit. Ini sangat penting, karena kondisi mental yang tenang juga berperan besar dalam proses pemulihan tubuh. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa konsumsi air rebusan serai secara rutin dapat membantu mengurangi rasa pegal dan nyeri.
Misalnya, seorang lansia yang sering merasa pinggangnya pegal setelah beraktivitas ringan, mulai mencoba minum air rebusan serai setiap sore hari. Dalam beberapa waktu, ia merasakan tubuhnya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan rasa nyeri di pinggang tidak lagi terlalu mengganggu seperti sebelumnya. Perubahan ini mungkin terasa sederhana, tetapi sangat berarti bagi kualitas hidup sehari-hari. Cara mengolah serai pun sangat mudah dan praktis. Anda cukup mememarkan beberapa batang serai agar sari alaminya keluar, lalu merebusnya dengan air hingga mendidih. Air rebusan ini bisa diminum dalam keadaan hangat untuk memberikan efek relaksasi yang maksimal. Jika ingin menambah manfaat, Anda juga bisa mengombinasikannya dengan jahe atau sedikit kayu manis agar efek hangatnya semakin terasa. Selain diminum, serai juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk kompres hangat. Air rebusan serai yang masih hangat bisa digunakan untuk merendam kain, lalu ditempelkan pada area pinggang yang terasa nyeri. Sensasi hangat ini membantu melonggarkan otot yang tegang dan memberikan rasa nyaman yang langsung terasa. Yang tidak kalah penting, serai termasuk rempah yang relatif aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Ini menjadi pilihan yang sangat baik bagi lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat anti nyeri. Namun tetap perlu diingat, penggunaan serai sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak berlebihan, agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dengan menjadikan serai sebagai bagian dari rutinitas harian, kita tidak hanya membantu meredakan sakit pinggang, tetapi juga menciptakan momen relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Ini adalah cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah, namun memberikan dampak besar dalam menjaga kenyamanan dan kualitas hidup, terutama di usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. 4. Daun salam untuk mengurangi kekakuan sendi pengembangan panjang. Daun salam adalah salah satu bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah, terutama dalam masakan tradisional Indonesia. Namun, di balik fungsinya sebagai penyedap alami, daun salam ternyata memiliki manfaat kesehatan yang sangat berharga, khususnya dalam membantu mengurangi kekakuan sendi dan nyeri di area pinggang. Banyak orang belum menyadari bahwa daun sederhana ini bisa menjadi bagian dari solusi alami untuk menjaga kenyamanan tubuh, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, masalah yang sering muncul bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kekakuan pada sendi. Bangun tidur terasa berat, tubuh seperti terkunci, dan butuh waktu lebih lama untuk bisa bergerak dengan nyaman. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh peradangan ringan yang terjadi terus-menerus, serta penurunan cairan pelumas pada sendi. Akibatnya, gesekan antar sendi meningkat dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama di bagian pinggang yang menopang tubuh setiap hari. Disinilah daun salam berperan. Kandungan senyawa aktif di dalamnya membantu meredakan peradangan secara alami dan mendukung kelenturan sendi. Efeknya memang tidak instan seperti obat anti nyeri, tetapi bekerja secara perlahan untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dengan penggunaan yang rutin, daun salam dapat membantu mengurangi rasa kaku dan membuat pergerakan menjadi lebih ringan. Banyak pengalaman sederhana yang menunjukkan manfaat daun salam ini. Misalnya, seorang lansia yang setiap pagi merasa kesulitan berdiri tegak karena pinggang terasa kaku, mulai mencoba minum rebusan daun salam secara rutin. Awalnya mungkin tidak terasa perubahan yang signifikan, tetapi setelah beberapa minggu, tubuhnya mulai terasa lebih longgar. Ia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri saat bangun dari tidur, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Cara mengolah daun salam juga sangat mudah. Anda cukup mengambil beberapa lembar daun salam segar atau kering, lalu merebusnya dalam air hingga mendidih. Air rebusan ini bisa diminum dalam keadaan hangat, 1 hingga 2 kali sehari. Rasanya memang tidak terlalu kuat, tetapi manfaatnya bisa dirasakan jika dikonsumsi secara konsisten. Untuk menambah rasa, Anda bisa mencampurkannya dengan sedikit jahe atau madu. Selain diminum, efek daun salam juga bisa didukung dengan gaya hidup yang lebih aktif.
Gerakan ringan seperti peregangan atau jalan santai akan membantu mempercepat manfaatnya, karena sendi yang sering digerakkan akan lebih mudah kembali lentur. Kombinasi antara ramuan alami dan aktivitas ringan ini menjadi pendekatan yang sangat baik, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kemandirian dalam bergerak. Yang penting untuk diingat, daun salam adalah solusi alami yang bekerja dengan cara mendukung tubuh, bukan memaksa tubuh. Artinya, dibutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk merasakan hasilnya. Namun kelebihannya, risiko efek samping jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan obat anti nyeri dalam jangka panjang. Dengan menjadikan daun salam sebagai bagian dari rutinitas harian, kita sebenarnya sedang merawat tubuh dengan cara yang sederhana namun bermakna. Kita memberi kesempatan pada tubuh untuk pulih secara alami, menjaga sendi tetap lentur, dan mengurangi rasa kaku yang sering mengganggu. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam kenyamanan hidup sehari-hari, terutama di usia senja yang seharusnya tetap bisa dinikmati dengan lebih tenang dan bebas bergerak. 5. Kayu manis untuk menghangatkan dan mempercepat pemulihan pengembangan panjang. Kayu manis adalah rempah yang dikenal dengan aroma manis dan hangat yang menenangkan. Banyak orang menggunakannya sebagai pelengkap minuman atau makanan, tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa kayu manis juga memiliki manfaat besar untuk membantu meredakan sakit pinggang, terutama bagi lansia. Kandungan alami di dalam kayu manis mampu membantu meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, serta mendukung proses pemulihan otot dan sendi yang mengalami ketegangan. Saat usia bertambah, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu, terutama udara dingin. Tidak sedikit lansia yang merasakan sakit pinggangnya semakin parah saat malam hari atau ketika cuaca sedang dingin. Hal ini terjadi karena pembuluh darah cenderung menyempit dalam kondisi dingin, sehingga aliran darah ke otot dan sendi menjadi berkurang. Akibatnya, area pinggang menjadi lebih kaku, tegang, dan mudah terasa nyeri. Disinilah kayu manis memberikan manfaat yang sangat berarti. Sifatnya yang menghangatkan membantu tubuh untuk tetap nyaman, sekaligus membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan sirkulasi yang baik, nutrisi dan oksigen dapat lebih cepat sampai ke area yang membutuhkan, termasuk otot-otot di sekitar pinggang yang sedang mengalami ketegangan atau peradangan ringan. Selain itu, kayu manis juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan secara alami. Walaupun efeknya tidak secepat obat anti nyeri, namun kayu manis bekerja dengan cara yang lebih lembut dan aman, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang wajar. Ini menjadi pilihan yang sangat baik bagi lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat kimia. Ada banyak cerita sederhana yang menggambarkan manfaat kayu manis ini. Misalnya, seorang lansia yang sering terbangun di malam hari karena pinggang terasa nyeri, mulai mencoba minum air rebusan kayu manis sebelum tidur. Perlahan, ia merasakan tubuhnya lebih hangat, tidurnya lebih nyenyak, dan rasa nyeri yang biasanya muncul di malam hari menjadi berkurang. Meskipun tidak hilang sepenuhnya dalam waktu singkat, perubahan kecil ini memberikan kenyamanan yang sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengolah kayu manis juga cukup mudah. Anda bisa merebus satu batang kayu manis dengan air hingga mendidih, lalu meminumnya dalam keadaan hangat. Untuk menambah rasa dan manfaat, Anda bisa mencampurkannya dengan jahe atau madu. Kombinasi ini tidak hanya membantu meredakan sakit pinggang, tetapi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh secara keseluruhan. Selain diminum, efek hangat dari kayu manis juga bisa dirasakan dengan cara sederhana seperti mencampurkannya dalam minuman herbal lainnya yang dikonsumsi secara rutin. Sensasi hangat ini sangat membantu, terutama bagi lansia yang sering merasa tubuhnya mudah dingin atau kurang nyaman saat beristirahat. Namun, seperti halnya rempah lainnya, penggunaan kayu manis juga perlu diperhatikan. Konsumsi dalam jumlah berlebihan tidak dianjurkan, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menggunakannya secara bijak sebagai bagian dari pola hidup sehat yang seimbang.
Dengan menjadikan kayu manis sebagai bagian dari rutinitas harian, kita tidak hanya membantu meredakan sakit pinggang, tetapi juga menciptakan rasa hangat dan nyaman dalam tubuh. Ini adalah langkah sederhana yang bisa memberikan dampak besar, membantu tubuh tetap rileks, mempercepat pemulihan, dan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan, terutama di usia yang membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan. Coba kita bayangkan sebuah situasi yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang lansia yang dulunya aktif bekerja, terbiasa bergerak bebas tanpa rasa sakit, kini mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Setiap pagi saat bangun tidur, pinggang terasa kaku dan nyeri. Untuk sekadar berdiri tegak saja butuh waktu, apalagi berjalan atau melakukan aktivitas ringan di rumah. Awalnya ia menganggap ini hal biasa karena faktor usia, lalu mulai mengandalkan obat anti nyeri agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Di awal penggunaan, obat tersebut memang terasa sangat membantu. Rasa sakit berkurang dengan cepat, tubuh terasa lebih ringan, dan aktivitas bisa kembali dilakukan tanpa hambatan berarti. Namun seiring waktu, tanpa disadari, konsumsi obat menjadi semakin rutin. Bahkan, ada perasaan tidak nyaman jika sehari saja tidak mengonsumsinya. Disinilah perlahan muncul ketergantungan, yang sering kali tidak disadari karena tujuannya hanya ingin menghilangkan rasa sakit. Beberapa waktu kemudian, tubuh mulai memberikan sinyal lain. Lambung terasa perih, tubuh lebih mudah lelah, dan terkadang muncul keluhan lain yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Ini adalah gambaran yang cukup sering terjadi, terutama pada lansia yang mengonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa pengawasan yang tepat. Kemudian, ada titik di mana seseorang mulai mencari alternatif yang lebih aman. Ia mulai mencoba kembali ke cara-cara alami yang dulu mungkin pernah digunakan oleh orang tua kita. Ramuan sederhana dari kunyit, jahe, serai, daun salam, dan kayu manis mulai menjadi bagian dari rutinitas harian. Awalnya mungkin terasa asing, bahkan ada keraguan karena efeknya tidak secepat obat kimia. Namun dengan kesabaran dan konsistensi, perubahan mulai terasa. Tubuh perlahan menjadi lebih hangat, peredaran darah terasa lebih lancar, dan yang paling penting, rasa nyeri mulai berkurang secara bertahap. Tidak hanya itu, kualitas tidur pun membaik, dan aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Ada perasaan tenang karena tidak lagi bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. Dari sisi ilmiah, hal ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan cukup sederhana. Rempah-rempah seperti kunyit dan jahe memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan, sementara serai dan kayu manis membantu relaksasi otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Daun salam juga berperan dalam membantu mengurangi kekakuan sendi. Semua ini bekerja secara perlahan namun saling mendukung, membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Yang perlu dipahami adalah bahwa pendekatan alami memang membutuhkan waktu. Tidak ada hasil instan, tetapi justru disitulah kelebihannya. Tubuh tidak dipaksa, melainkan dibantu untuk kembali ke kondisi yang lebih seimbang. Ini sangat penting bagi lansia, karena tubuh di usia ini membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan tidak memberatkan organ-organ vital. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa pilihan untuk beralih ke ramuan alami bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesehatan jangka panjang. Ini bukan tentang mengganti satu solusi dengan solusi lain secara cepat, tetapi tentang membangun kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih selaras dengan kebutuhan tubuh di usia senja.